kita ke jurnalis Kompas TV di Makassar. Sudah ada Nana Narundana di sana. Nana, selamat siang Nana. Nana, kalau tadi di Medan Sumatera Utara ada pesta rakyat yang digelar untuk memperingati Hari Buruh. Bagaimana dengan di Makassar? Ya, selamat siang saudara, selamat siang Adisti. Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day yang diperingati tiap tanggal 1 Mei di tiap tahunnya, ini juga dilakukan di Kota Makassar. Namun mungkin cukup berbeda jika kita lihat pelaksanaan dari di kota-kota lainnya seperti di Medan tadi, aksi demonstrasi mungkin diwarnai dengan aksi yang lebih soft. Kalau kita pantau di Makassar sendiri, kegiatan atau aktivitas dalam memperingati Hari Buruh Internasional ini diwarnai dengan aksi demonstrasi yang diisi oleh orasi-orasi berisikan tuntutan-tuntutan dari berbagai ikatan serikat buruh yang ada. Nah, di sini saudara, peserta aksi diikuti dari berbagai aliansi atau serikat buruh. Salah satunya adalah Konfederasi Serikat Nusantara, yang mana tuntutan utama mereka dalam aksi demonstrasi di tanggal 1 Mei hari ini adalah penghapusan kontrak outsourcing, yang mana pada tuntutan ini mereka terus mengkampanyekan bahwasanya kontrak outsourcing merupakan sebuah bentuk dari perbudakan di era modern. Inilah yang menjadi tuntutan utama dari Konfederasi Serikat Nusantara. Nah, dari aliansi buruh lainnya, misalnya Pergerakan Pelaut Indonesia yang juga bergabung di aksi demonstrasi di Makassar hari ini, mereka menuntut kenaikan upah terhadap anak buah kapal di seluruh Indonesia, yang mana mereka merasa upah dari ABK ini masih belum memenuhi standar kesejahteraan jika dibandingkan ABK-ABK yang ada di luar negeri. Mereka merasa ABK-ABK yang bertugas di kapal-kapal domestik ini standar kesejahteraan mereka masih sangat jauh di bawah standar kesejahteraan jika dibandingkan dengan standar keselamatan yang harus mereka pertaruhkan. Nah, selain itu saudara, mereka juga menuntut adanya otonomi ketenagakerjaan, yang mana ini merupakan dianggap bentuk lepas tangan dari pemerintah pusat terhadap nasib kaum buruh. Selain dari aksi yang dilaksanakan oleh berbagai serikat atau aliansi buruh yang ada di Kota Makassar ini saudara, aksi demonstrasi memperingati May Day atau Hari Buruh Internasional ini juga diikuti oleh berbagai himpunan-himpunan mahasiswa yang ada di Kota Makassar. Tadi kami perhatikan mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Hasanuddin dan juga Universitas Muslim Indonesia, yang memang kampus-kampus tersebut berada di dekat lokasi pusat dilakukannya aksi demonstrasi memperingati Hari Buruh Internasional ini. Aksi buruh ini saudara memang dari tiap tahunnya dilakukan atau diperingati di simpang Jalan Urip Sumoharjo, Petarani, Kota Makassar, atau lebih tepatnya berada di bawah Jalan Layang Tol Reformasi Kota Makassar. Aksi buruh ini dipusatkan di sini karena memang lokasi ini strategis menjadi tempat masyarakat untuk berlalu lalang, dalam artian disinilah jalan-jalan protokol, yang mana di sekitar jalan ini juga beberapa tempat kantor utama ada di Kota Makassar, seperti kantor Gubernur Sulawesi Selatan dan juga kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, untuk mengantisipasi kesemrawutan atau kemacetan lalu lintas kendaraan akibat dari adanya aksi peringatan Hari Buruh Internasional di Kota Makassar ini, ratusan personel dari Polda Sulawesi Selatan dan juga tambahan pasukan dari Polrestabes Kota Makassar ini disediakan. Namun tidak hanya personel kepolisian yang berjaga di sini, ratusan personel Dinas Perhubungan Kota Makassar juga tampak sibuk mengatur lalu lintas, karena memang lokasi tempat dijadikannya aksi demonstrasi di sini saudara adalah titik jalan yang sangat vital di Kota Makassar, sehingga memang perlu diwaspadai dengan penertiban lalu lintas yang begitu baik dari pemerintah Kota Makassar dan juga pihak kepolisian. Adisti.
Iya, Nana, Jalan Tol Reformasi menjadi salah satu lokasi di Makassar, Sulawesi Selatan untuk melakukan orasi dalam peringatan Hari Buruh. Pengamanan juga tadi disiagakan di sana. Lalu bagaimana? Apakah di sana juga disiapkan skema pengalihan arus lalu lintas? Ya, tentu Dinas Perhubungan yang mengatur lalu lintas di Kota Makassar ini telah menyiapkan skema pengalihan arus lalu lintas karena jalan di bawah tol Jalan Layang Reformasi ini telah ditutup sehingga para pengguna kendaraan yang hendak melintas baik itu dari arah Jalan Urip Sumoharjo menuju Jalan Petarani ini tidak bisa melewati jalan bawah. Namun mereka masih bisa melewati jalan atas yaitu flyover tepatnya dari dari Jalan Urip Sumoharjo dari arah Jalan Perintis menuju ke Jalan Gunung Bawah Karaeng. Namun penutupan ini berlaku dari satu sisi yaitu di sisi Jalan Urip Sumoharjo menuju ke Jalan Perintis Kemerdekaan itu ditutup oleh dan dijaga juga oleh personel kepolisian. Ada personel Sabhara yang kami perhatikan tampak berjaga-jaga di atas sana. Ini juga saudara arus lalu lintas juga tampak dialihkan dari Jalan Tol Reformasi menuju Jalan Petara ini harus memutar, tidak bisa melewati flyover atau jalan layang sehingga mereka harus berputar cukup jauh di pertengahan Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Nah, saudara, tadi juga sempat kami perhatikan adanya hal-hal yang di luar rencana, bahwasanya sempat kami perhatikan ada ledakan petasan begitu, namun ini cepat ditanggapi atau cepat diawasi langsung oleh pihak kepolisian Kota Makassar sehingga aksi dapat kembali berjalan lancar tanpa adanya campur tangan yang berarti dari pihak kepolisian. Di sini memang kami perhatikan bahwa para buruh ini sangat bebas dalam menyampaikan orasi mereka yang berisikan tuntutan mereka. Mereka secara bergantian untuk menyampaikan tuntutan mereka dan juga pihak kepolisian tampak hanya berjaga-jaga di pinggir jalan di sini dan lebih fokus untuk mengatur jalannya arus lalu lintas agar tertib dan juga lancar, Adisti. Iya, buruh di Makassar, Sulawesi Selatan menyuarakan aspirasi mereka dalam peringatan Hari Buruh yang dipusatkan di beberapa lokasi, salah satunya di tempat Anda melaporkan di bawah tol Reformasi. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Nana Narundana melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.